By the way, kita nih udah 1 tahun ya dengan jalanin kayak ini ya, libur 1 tahun. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kurang keras. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah dan suri tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Ilham dan saudari Ulul. Kepada saudara Ilham dan saudari Ulul, saudara Ilham dipersilakan. Oke teman-teman, kita membaca surat Al-Alaq. Boleh dibuka atau tidak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'an. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Ilham dan saudari Ulul atas tilawah dan suri tilawah Al-Qur'annya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada sesi pemutaran nasyid. Diharapkan semua peserta dapat berdiri dan mengikuti nasyid agar lebih bersemangat. Dan mohon dibuka grup WA-nya untuk lirik nasyidnya sendiri ya.
tersenyum untuk kehidupan, mungkin tersirat rasa kebenaran mulia untuk angkat berbeban kita negeriku, harapanku masih ada, berjuanglah bangsaku. Itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jangan itu bentang. Selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jaya budaya. Berilah negeriku, harapan itu masih ada, ruanglah bangsaku, jangan bentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jangan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jangan itu masih terbentang. Selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jaya negeriku jaya. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jangan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jangan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada, berjuanglah bangsaku, jangan itu masih terbentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta, dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada inti acara pada NKI pada hari ini, yaitu penyampaian materi. Untuk NKI pada episode kali ini, yaitu dengan judul Mengenal Diri Sendiri, yang akan dibimbing oleh Ustadz Syahnas selaku pembicara. Buat yang belum tahu, Ustadz Syahnas ini memiliki nama lengkap Muhammad Syahnas Faidnas, lahir di Jakarta tanggal 10 Januari 1994, bertempat tinggal di Jalan Batu Raya nomor 13 RT 8 RW 7 Menteng Atas
Setiabudi, Jakarta Selatan. Lalu nomor HP beliau 0857 7442 2280. Beliau memiliki mata hidup di Matoba Jinda. Lalu hobi beliau yaitu running, reading, making video. Untuk saat ini beliau memiliki aktivitas sebagai mahasiswa STID di Al-Hikmah. Lalu beliau adalah guru ngaji. Beliau memiliki pengalaman organisasi menjadi staf syiar dan dakwah Rois SMA Negeri 26 pada periode 2011. Lalu sebagai bendahara pramuka SMA Negeri 26 tahun 2011, Nasyid Gerah Papela Rois SMA Negeri 26, Kadep Syiar Masjid Ulul Albab, Ketua Forum Dakwah Islam SMA 26, bidang kurikulum Tenaki TPQ Khairul Anfal, bidang BMAKI Pokari SMA Negeri 43, Ketua Al-Hikmah English Club, Ketua Yayasan Bangun Edukasi Mulia. Baiklah, langsung saja kepada Ustadz Syahnas, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kita banyak nikmat. Kita memuji Allah ya dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita memujinya, kita juga minta ampun kepadanya dari wastaghfiruhu. Kita juga minta ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari syururi anfusina, dari buruknya diri kita. Terus kita juga wa min sayyiati a'malina. Kita juga berlindung dari sayyiati a'malina, dari buruknya amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Kalau Allah tidak beri hidayah, maka tidak ada yang akan bisa memberi hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu di NKI pertama di semester ini. Hari ini diamanatkan oleh teman-teman pengurus Rois untuk membawakan materi tentang Ma'rifatul Insan. Kelihatan kan teman-teman ya? Kelihatan ya?
Kalau segini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang uploadnya kelihatan? Kelihatan ya? Oke, baik. Hari ini kami pengen sharing tentang materi tentang makrifatul insan. Makrifatul itu artinya mengenal, makrifat, mengenal. Makanya ada kata ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Apa ta'aruf? Berkenalan. Nah, ini sama katanya sama makrifat. Ta'aruf berkenalan, makrifat mengenal. Mengenal siapa? Mengenal insan. Insan itu apa? Insan itu diri sendiri. Insan itu diri kita sendiri, manusia. Al-insan. Setiap insan dari diri kita harus kenal dulu siapa kita. Ya, karena kalau kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, kita nggak akan tahu kita tujuannya mau ngapain. Ingat, ibarat orang amnesia, misalkan Fahri kena amnesia misalkan. Terus Fahri akhirnya nggak tahu mau ngapain nih kan. Setiap hari tadinya sekolah ke SMA gitu ya, tapi karena hilang ingatan dia nggak tahu kalau dia itu harus sekolah. Fahri kok nggak sekolah? Oh iya lupa, saya amnesia. Jadi nggak ingat kalau saya harus sekolah. Atau tugas-tugas yang lain. Itu kalau nggak kenal diri sendiri. Tapi kalau kita kenal diri sendiri, oh iya, saya Fahri, saya anak SMA, berarti saya setiap hari sekolah gini. Jadi kita harus kenal siapa diri kita, biar kita tahu tujuannya apa. Kayak misalkan setiap makhluk, setiap ciptaan itu pasti punya fungsi, ya enggak? Kursi ini ada yang menciptakan, manusia yang menciptakan. Apa fungsinya kursi? Untuk duduk, ya. Jadi setiap makhluk, setiap ciptaan itu pasti punya fungsi. Meja fungsinya buat belajar, buat ngajar, buat kerja, buat taruh barang di atasnya. Terus karpet buat didudukin ya. Laptop buat kerja, buat belajar juga ya. Semua hal itu pasti punya fungsi karena dia tahu dia itu siapa, ya. Dan begitu juga dengan manusia. Manusia yang diciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia juga punya fungsi. Nah, kalau kita nggak tahu fungsinya, maka nanti kita hidupnya seenaknya. Ya. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita akan hidup secara seenaknya. Itu kalau kita nggak tahu diri sendiri. Makanya kita penting untuk mengetahui, mengenal diri sendiri. Siapa kita, untuk apa kita, mau kemana, tujuannya apa, terus targetnya apa. Lanjut. Manusia pada mulanya tidak ada dari zat yang nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali, nggak berwujud, tidak berbentuk, dan bukan apa-apa. Lalu atas kehendak Allah, maka manusia diciptakan. Manusia diciptakan itu pertama dari roh dulu ya. Dari roh, semua manusia yang ada di bumi itu semuanya awalnya dari roh dulu. Di alam roh kita semua ditanya, alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah benar aku ini Tuhanmu? Maka setiap roh semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Kami bersaksi Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Prinsip penciptaan manusia dalam surat ke-76 ayat 1 disebutkan artinya, bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang ketika itu ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Terus selanjutnya di surat 19 ayat 67, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi ini kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran, dari Allah. Jadi dulunya kita tuh gak ada sama sekali, terus diciptakan jadi manusia. Adanya manusia ini di dunia atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka manusia seharusnya hidup sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya tadi.
ada orang bikin kursi, maka kursi itu harus menjalankan fungsinya. Ya, coba hari ini kursi yang kakak dudukin, yang saya dudukin hari ini, itu jadi meja, pantas nggak? Nggak pantas. Terus meja jadi kursi, kembali, nggak pantas. Maka setiap ciptaan itu punya fungsi dan tujuannya yang masing-masing khas, spesial. Begitu juga manusia. Manusia punya fungsi dan tujuan yang khas juga. Gak lain, gak sama dengan yang binatang, gak sama dengan malaikat, gak sama dengan jin. Tapi manusia punya fungsi dan tujuannya tersendiri. Nah, terus manusia dari apa sih bahan dasarnya? Penciptaannya dari apa? Dari tanah liat. Kita lihat di Quran surat 15 ayat 28. Mana yang bukan dari sini aja. Ini dia. Mana bacain? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsal inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi informasi yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu dibuat dari tanah. Ini bukan kata ilmuwan atau bukan kata orang lain, tapi dari Allah. Ya, karena manusia nggak tahu sebelum diciptakan itu dari apa. Yang bisa masih tahu adalah cuma Allah aja. Allah masih tahu manusia diciptakan dari tanah, dari lumpur, dan dari saripati yang hina. Lalu mempunyai kecenderungan kuat pada tanah, pada dunia, keduniawian. Ayat 3, surat 3 ayat 14. Kita buka lagi. Nah, ini dia. Ayatnya panjang dan ini ayatnya penting agar kita mengerti kita ini siapa. Kata Allah dalam surat 3 ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyyina telah dihiaskan. Lihat ayatnya, lihat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, syahwat. Jadi manusia itu sama Allah tadi diciptakan dari tanah dan saripati, terus punya sifat dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Jadi kecenderungan manusia itu sama dunia, ya kan? Kita kalau di rumah, kalau liburan, kira-kira lebih banyak ibadah apa lebih banyak liburannya? Pasti lebih banyak liburannya.
main games atau nonton TV atau sekedar jalan-jalan gitu ya, ke mana, ke pantai atau ke gunung. Karena manusia punya sifat dasar itu menyukai keduniaan. Ini sifat dasar manusia. Yang pertama kata Allah, hubus syahwati, keinginan, minan nisa, kalau laki-laki kepada wanita, kalau wanita pada laki-laki, pada anak-anak juga ya. Makanya orang yang menikah itu pasti pengennya punya anak. Terus punya harta benda yang bertumpuk. Terus kuda pilihan, atau kalau di zaman sekarang punya kendaraan. Ya, kita pengen banget punya kendaraan, hewan ternak dan ladang dan aset-aset lainnya. Ini sifat awal manusia. Lalu isinya apa? Isinya pertama ada roh. Allah tiupkan roh. Nah, roh ini yang mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan petunjuk Allah. Kalau tadi jasad kita itu ada punya syahwat, keinginan untuk keduniaan. Tapi roh kita itu punya kecenderungan untuk kebutuhan akan petunjuk Allah. Makanya hari ini teman-teman yang hadir di sini ikut kajian, ikut BMAI, itu yang menarik teman-teman itu roh teman-teman. Roh teman-teman mengajak kepada petunjuk Allah. Gitu. Makanya kalau kita lagi di rumah, tarikan yang paling kuat itu tarikan jasmani. Pengennya makan, pengennya main games gitu ya. Tapi kalau udah ketemu teman-teman, ya teman-teman yang soleh, ruhnya saling beresonansi gitu ya. Akhirnya ruhnya mengajak kepada kebaikan. Makanya kalau mau istiqomah dalam kebaikan, itu kuncinya adalah cari teman yang baik, cari teman yang soleh, agar ruhnya saling mengajak kepada petunjuk Allah. Jangan sendirian di rumah. Tarikan yang paling kuat adalah tidur, enggak main games atau makan dan lain-lain. Karena jasad manusia punya kecenderungan syahwat tadi ke dunia. Ini manusia. Kita harus paham dulu, ya. Lalu, tapi manusia juga punya potensi dasar manusia. Ada 3. Yang pertama akliyah. Akliyah berarti akal. Akal bukan berarti otak. Beda. Otak itu organ. Akal itu kemampuan berpikir. Kalau hewan punya otak enggak? Punya. Terus tumbuhan ada otaknya enggak? Paling enggak ada sel yang namanya nukleus, tempat memproses informasi. Hampir sama kayak otaknya gitu ya. Tapi yang namanya manusia enggak cuma punya otak, tapi punya akal. Kalau para ulama ada yang menggabungkan antara akal dengan hati. Tapi ini namanya bukan hati organ ya, tapi pikiran. Akal itu jadinya pikiran yang membedakan antara baik dan benar. Hewan itu nggak bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Kita kasih misalkan kucing. Biasanya kucing ada aja yang mati karena makan racun tikus ya kan? Karena si kucing belum bisa membedakan antara yang baik buat dia sama yang benar. Kalau kita disuguhin racun gitu ya, kita tahu ini bentuknya kayak racun nih gitu ya. Terus kita akhirnya nggak makan. Karena kita punya akal, kita punya cara untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Ini namanya akliyah. Potensi yang kedua yang dikasih Allah adalah ruhiyah. Ini yang tempatnya iman kita di sini ruhiyah. Ini yang harus diisi, ya. Gak cuma jasad doang. Kalau jasad isinya dengan makan, dengan olahraga, isinya dengan apa lagi kalau jasad? Ya isinya dengan kenikmatan ya kalau jasad. Ya. Tapi kalau ruhiyah itu juga harus diisi dengan siraman-siraman tausiah, ya, nasihat-nasihat, terus baca Quran, sholat. Ini yang namanya ruhiyah. Kalau nggak seimbang, misal ada orang yang jasadnya bagus, wah dia makannya terjaga dia, pokoknya gizinya bagus gitu. Terus dia alhamdulillah nge-gym seminggu sekali, alhamdulillah jasadnya bagus kan. Tapi ruhiyahnya dia nggak perhatiin, dia nggak baca Quran, ya, dia ngaji juga enggak gitu ya.
belajar agama tidak, ya. Ruhiyahnya kosong, maka nanti jadinya gak seimbang. Kalau gak seimbang berarti nanti tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena fitrahnya manusia adalah seimbang nih antara akal, ruhiyah sama jasad, ini harus seimbang. Akal harus di upgrade juga ya, keilmuan kita. Untuk di sini di SMA untuk mengupgrade akal kita, ya, belajar ikhlas untuk mengupgrade akal kita. Terus jasad juga agar setiap pekan ada olahraga kan ya? Ada ya? Ada ya, kalau di SMA pasti ada olahraga. Alhamdulillah masih terjaga akal jasadnya. Tapi yang belum pasti terjaga adalah ruhiyah. Ruhiyah itu cuma sedikit orang yang seimbang. Ya, ada orang yang tadi jasadnya bagus, ruhiyahnya timpang, ruhiyahnya gak dipenuhi. Nah, Anda teman-teman yang ada di sini semoga menjadi orang-orang yang ruhiyahnya terjaga juga, ya. Jasadnya juga bagus, ya. Dan akalnya juga bagus. Yang dalam arti lain, akademis bagus, terus olahraga bagus, ya, sehat, dia nggak sakit-sakitan, ruhiyahnya juga excellent, istimewa. Jadi harus tiga-tiganya dipenuhi. Lalu potensi eksternal ada huda, ya, huda artinya petunjuk. Huda artinya petunjuk. Zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk artinya huda. Dari mana petunjuknya? Petunjuk kita bisa dapatkan dari wahyu. Surat 2 ayat 38. Bacakan dulu. Surat 2 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedihan. Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, menjadi khalifah di bumi, dan sekaligus Allah kasih prosedurnya, SOP-nya. Apa? Wahyu, petunjuk. Jadi gak sekedar udah kamu urus bumi, tapi gak dikasih petunjuknya. Allah kasih petunjuknya, wahyu. Kalau kita petunjuknya berarti Al-Quran. Maka kita harus baca Al-Quran, harus kita pahami Al-Quran. Al-Quran ada 30 juz, ya, ada 114 surat. Dalam seumur hidup kita harus berjuang untuk memahami, mempelajari Al-Quran yang 114 surat itu. Ini yang namanya petunjuk. Gitu. Harus kita benar-benar belajar tentang Al-Quran ini agar bisa menjadi petunjuk kehidupan. Karena kalau kita nggak pakai petunjuk, ya, nanti hidup kita akan tersesat. Ya. Ibarat kita mau ke suatu tempat, gitu ya. Misal kita mau ke Balai Sudirman. Balai Sudirman kan tinggal lurus aja sini, ya, lurus aja. Tapi kalau kita nggak tahu tempatnya di mana, gitu ya, kita nggak tahu tempatnya di mana, terus nggak ada Google Maps yang jadi petunjuknya, kita bakal kesusahan. Kita nggak tahu Balai Sudirman itu tempat apa, kita nggak tahu Balai Sudirman itu di mana, jalannya lewat mana, gitu ya. Terus kita disuruh ke sana. Misalkan kakak suruh Reza minggu hari Ahad besok ya, kita ketemuan di Balai Sudirman jam 7 pagi, gitu ya. Kakak gak ngasih petunjuk, gak ngasih alamat, gak ngasih peta Google Maps. Terus kakak cuma bilang, udah pokoknya kita ketemuan di Balai Sudirman dah. Gak ada petunjuknya. Apa yang terjadi? Gak nyampe lah si Reza. Ya kakak tungguin, mana Reza nih? Gak nyampe gitu kan. Ya gak taunya kakak lupa ngasih petunjuk.
Makanya petunjuk penting. Orang-orang yang nggak melihat petunjuk, melihat Quran dalam hidupnya, nggak akan sampai. Tujuan kita itu surga, ya nggak? Tujuan kita semuanya surga. Kehidupan terakhir kita, ya, kehidupan kekal kita, targetnya adalah surga. Tapi kalau dia nggak tahu jalan menuju surga, maka dia nggak akan bisa sampai surga. Makanya kita butuh petunjuk mudah. Maka kita harus serius benar-benar belajar tentang Quran, karena Quran adalah mudah. Yang kedua adalah fitrah. Potensi yang kedua, manusia punya fitrah. Fitrah adalah, kalau anak-anak itu kata Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, berarti belum ada dosanya. Dan fitrah itu maksudnya keseimbangan awalnya, orisinil, step awalnya, keadaan awal seorang manusia itu fitrah, ya. Dia mengikuti Islam, terus mengaplikasikan Islam dalam hidupnya, itu berarti masuk dalam fitrah. Kalau dia lewat dari fitrahnya, misal ada orang yang gak beriman, berarti dia keluar dari fitrah, keluar dari jalan yang seharusnya. Ada orang muslim mengaku beriman, tapi disuruh sholat gak mau, gitu ya, gak mau sholat, maka dia keluar dari fitrah. Maka sama aja. Jadi kalau tadi orang gak dapat petunjuk, kalau ini dia dapat petunjuk, dia tahu ke jalan kepada Sudirman. Oh, saya tahu yang Sudirman lurus aja, lurus yang ada di sebelah kanan. Dia tahu, tapi dia nggak melalui jalan itu. Dia nyasar ke Tebet, gitu ya, mampir dulu ke McD, gitu ya, terus ke Pancoran, mampir lagi ke mana-mana, gitu ya. Akhirnya nggak nyampe Sudirman. Ini namanya melenceng dari fitrah. Dia tahu petunjuk, tapi dia sengaja melencengkan diri. Tadi dia beriman, dia tahu Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Rabb seluruh alam. Tapi dia sengaja gak sholat, dia sengaja gak baca Quran, gak mempelajari Quran, padahal itu wajib bagi dia. Maka ini yang dinamakan keluar dari fitrah. Maka butuh dua, petunjuk dan menjaga fitrah. Lanjutkan dia dulu. Nah, di sini ada surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini dia. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, ini biasanya anak-anak yang masih remaja gitu ya, ikut-ikut teman aja. Anak dulu termasuk yang masih bocah gitu ya. Paling kalau main ikut teman gitu ya. Teman kemana, anak ikut kemana gitu ya. Terus sampai kalau Jumatan kita bareng-bareng tuh. Kalau bocil gitu ya, Jumatan bareng-bareng gitu ya. Terus kalau masjid ini ikut masjid ini. Kalau teman-teman kita ke masjid 43 ikut masjid 43. Tapi kalau teman-teman kita sholatnya bercanda, kita ikut-ikutan juga. Ini karena ikut-ikutan kita. Gitu. Jadi jangan kita ikut-ikutan terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Dulu di SMP juga ikut-ikutan. Ada di sini SMP 3 di sini. Ada Reza ya. Reza SMP 3. SMP 3 masih tawuran ya? Enggak. Paham. Aneh alumni SMP 3. Dulu waktu zaman aneh, SMP 3 itu jagonya tawuran. Tawurannya di rel api ya. Ekstrim banget. Ya, jadi aneh kalau ikut teman-teman aneh gitu ya, ditawarinnya, lu mau senjata nggak? Kayak gitu ditawarin. Lu mau senjata nggak? Nih gue kasih. Gitu. Atau ini lo cobain rokok gitu ya, coba rokok. Aneh pernah ikut-ikutan tapi alhamdulillah nggak sampai ke ikut ke rokok dan tawuran gitu. Karena itu ikut-ikutan. Jadi pernah aneh satu hari aneh ikut-ikutan gitu ya, karena aneh nggak tahu, aneh cuma belajar gaul aja gitu ya, biar dikata gaul sama biar dikata solidaritas gitu ya. Oh, lu nggak solidar lo gitu kan, kalau dia juga ikutan gitu. Akhirnya pas aneh ikut gitu ya, tiba-tiba ada abang-abangan gitu ya, abang jagonya.
dipalakin lah gitu ya, dipalakin. Oh udah ini kenapa lah gitu kan? Oh ternyata kalau ikut-ikutan itu hasilnya nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Gitu. Mendingan kita soleh sendirian daripada ikut-ikutan ke teman-teman kita yang rusak. Gitu. Tapi lebih bagus lagi kita kumpulin anak-anak yang soleh, terus jadi komunitas yang soleh kayak Rois ini sambil. Gitu. Alhamdulillah ini masuk SMA mulai baru kenal Rois itu. Oh ternyata ada anak-anak yang soleh juga ya. Karena kira semua anak-anak itu rusak semua gitu ya. Nah udah, nggak tahu di SMA ada anak-anak yang soleh juga. Karena aneh mulai masuk Rois, anggap mulai keikut kesolehannya. Ya. Makanya kita harus tahu ilmunya, ya ilmunya. Ini komunitas ini ngapain sih kerjanya, aktivitasnya ngapain sih? Jangan sekedar ikut komunitas atau ikut acara, gitu ya. Yang di situ bakal menjadikan kita menjauh dari kesolehan. Karena nanti apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan dalam hati itu akan dipertanggungjawabkan kata Allah. Nonton konser yuk, ambil deh, gitu kan, mumpung lagi libur nih, gitu kan. Terus sampai akhirnya ditanyain konser kemarin kenapa, ngapain aja gitu sama Allah ditanya. Ditanya nanti sama Allah. Nanti di akhirat di yaumul hisab kita akan face to face sama Allah, berdua sama Allah untuk ditanyakan tadi pendengaran untuk apa, penglihatan kita untuk apa, hati kita ada di mana. Terus kata Allah lagi dalam surat 43 ayat 43-44, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kata kuncinya berpegang teguhlah. Ya. Aneh punya teman banyak yang dulunya Rois, ya, sama-sama Rois, tapi pas udah naik ke kampus gitu ya, udah mulai begajulan, nggak jelas. Karena dia nggak berpegang teguh. Gitu ya. Banyak yang udah mulai ngerokok gitu ya. Padahal dulunya Rois. Terus banyak juga yang main perempuan ya, dan main banyak. Kalau nggak berpegang teguh, kayak gitu jadinya. Gitu. Maka teman-teman soleh, jangan cuma di SMA aja, tapi sampai dewasa nanti, sampai kita meninggal nanti. Ya, karena kita nggak tahu Allah itu manggil roh kita itu kapan. Bisa jadi pas kita lagi futur, kita melakukan maksiat, Allah cabut nyawa kita, na'udzubillah. Maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah jadinya. Maka kita harus berpegang teguh kepada agama Islam. Tujuan, fungsi, dan tugas manusia. Tujuannya apakah? Al-Zariyat ayat 56. Silakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia apa? Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita hidup ke dunia, goalnya adalah kita agar beribadah. Berarti hiburan dunia itu sampingan. Boleh kita liburan ya dengan kenikmatan dunia, tapi secukupnya aja, jangan jadi aktivitas utama. Aktivitas utama kita adalah ibadah. Jadi kalau orang barat itu banyak yang bingung dengan tujuan hidup. Nih gua hidup buat apa sih? What is life? Kehidupan itu apa sih sebenarnya? Banyak yang mereka bingung, confused, nggak tahu hidup ini harus ngapain, karena mereka nggak dapat petunjuk. Tapi kita alhamdulillah yang sudah dapat petunjuk dari lahir gitu ya.
Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia itu untuk beribadah. Beribadah itu gak cuma sholat doang, gak cuma puasa, zakat, haji. Itu pemahaman yang sempit tentang ibadah. Terus ibadah apa kak? Ibadah adalah segala aktivitas yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi teman-teman ngangkat meja dan kursi, ya, berat-berat dari kelas gitu ya sampai sini, itu bisa disebut sebagai ibadah. Karena apa? Karena kita meniatkan ini karena Allah, karena untuk dakwah. Teman-teman yang hari ini datang ke sini melangkahkan kakinya untuk ke sini ke masjid gitu ya, itu bisa dihitung sama Allah sebagai ibadah. Teman-teman ke sekolah, ke kelas belajar gitu ya, berjam-jam belajar di sekolah setiap harinya, itu dihitung sama Allah sebagai ibadah. Itulah tujuan kita hidup, untuk ibadah karena Allah. Gitu. Terus fungsinya apa kak? Fungsinya sebagai pemimpin, wakil Allah di bumi. Surat 2 ayat 30, Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima' ila akhir ayat. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin di bumi. Ya. Maka yang namanya manusia tugasnya adalah pemimpin di bumi. Pemimpin tugasnya apa? Memakmurkan bumi, memanajemen bumi, mengatur bumi agar makmur, agar sejahtera. Itu tugasnya manusia. Tugas ini gak dikasih kepada hewan, gak dikasih ya. Hewan gak disuruh untuk memimpin bumi, memakmurkan bumi. Tumbuhan gak dikasih sama Allah tugas amanah sebagai pemimpin di bumi. Atau yang lebih hebat dari kita, jin. Jin itu hebat, tidak? Dia bisa membangun bangunan yang tinggi dalam satu malam. Raja Sulaiman membuat istana itu satu malam doang. Jin itu kemampuannya hebat, tapi sama Allah gak dikasih amanah untuk memakmurkan bumi, memanajemen bumi. Padahal kekuatannya lebih hebat dari kita. Apalagi yang lebih tinggi lagi, malaikat. Malaikat lebih hebat lagi daripada jin. Ya, malaikat itu kita tahu di perang Badar gitu ya. Perang Badar itu perang di mana Allah turunkan malaikat gitu ya. Allah turunkan malaikat yang 300 lawan 1000. 300 orang bisa menang lawan 1000 orang karena ada malaikat di situ yang ngebantuin. Bahkan iblis juga ngebantuin, tapi di posisi kafir ya. Di posisi pasukan kafir. Iblis ini rajanya setan, bosnya setan. Ngebantuin perang di posisi kafir. Begitu dia melihat malaikat turun, iblis langsung lari ke belakang, mundur. Terus iblis dalam bentuk manusia. Terus ditegur sama pasukan kafir, sama Quraisy. Kenapa mundur? Kita lagi menang di 1300. Terus kata si iblis dalam bentuk manusia yang dia bilang, sesungguhnya saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Iblis melihat malaikat turun ribuan ngebantuin umat muslim. Iblis ini takut sama malaikat. Malaikat itu hebat banget kekuatannya. Tapi malaikat yang sehebat itu gak Allah kasih amanah untuk memakmurkan bumi. Nah, kita dimuliakan sama Allah untuk memakmurkan bumi. Tugasnya apa? Mengemban amanah untuk menjalankan Al-Quran. Jadi kita di bumi ini tugasnya menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Quran. Gitu. Ini dia hakikat manusia. Yang pertama, manusia itu makhluk. Makhluk berarti diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada penciptanya. Penciptanya Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu harus pada fitrahnya. Tadi ada berbahas tentang fitrah. Harus seimbang fitrah. Gak boleh melenceng. Tahu jalan tapi gak tahu fitrah, gak jaga fitrah, maka rusak dulu. Maka harus menjaga fitrahnya manusia sebagai makhluk. Manusia juga lemah. Manusia itu lemah.
Kambing itu baru lahir langsung bisa berdiri, ya enggak? Kucing juga ya, baru lahir untuk lihat langsung bisa merangkak. Manusia lahir gak bisa ngapa-ngapain, harus digendong, harus lilit sama kain biar gak kedinginan. Manusia itu lemah. Manusia itu juga yang sifat selanjutnya, manusia itu bodoh. Bayi yang baru lahir itu ditanya 1 tambah 1 nggak bisa, ya. Disuruh baca tulisan nggak bisa, karena manusia awalnya bodoh, karena awalnya nggak ada ilmunya. Dan manusia juga sifatnya membutuhkan, butuh makan, butuh asupan gizi, butuh kasih sayang dan lain-lain. Itu makhluk. Tapi manusia punya sifat lain, hakikatnya adalah dimuliakan, ditiupkan roh manusia itu lain dengan hewan dan tumbuhan dan yang lain. Roh manusia tadi kata Allah, qalu bala syahidna alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Manusia rohnya itu sebelum dipindahkan ke jasad ditanyain dulu, apakah benar saya ini Tuhanmu? Semua serempak jawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Rohnya istimewa. Terus juga diberikan keistimewaan. Manusia diberikan keistimewaan, ya. Fisiknya manusia itu paling sempurna dibanding hewan lain. Ya mungkin kita kalah cepat sama cita, kita kalah kuat sama gajah. Tapi kita punya akal. Dengan akal itu kita bisa melampaui kecepatan cita. Hingga sekarang ada hewan itu 300 km per jam lebih, ya, bisa ngalahin cita. Terus gajah, kita lebih kuat dari gajah. Ada bulldozer yang manusia ciptakan atas akal manusia. Itu keistimewaan manusia. Terus ditundukkan untuknya. Apa yang ditundukkan? Hewan ditundukkan. Ya, sapi untuk ngebajak sawah ditundukkan sama Allah. Padahal kekuatannya jauh lebih hebat sapinya daripada manusia. Gitu. Dan lain-lainnya ditundukkan. Teknologi Allah tundukkan juga agar kita bisa memudahkan kehidupan. Nah, tapi selain diberikan keistimewaan ini, privilege dari manusia, manusia juga punya beban, punya kewajiban. Nah, tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Maka kalau ada manusia yang udah dikasih keistimewaan sama Allah terus nggak mau ibadah, maka dia menyalahi hakikat manusia. Karena hakikat manusia itu harus ibadah. Yang kedua, kepemimpinan. Manusia harus bisa menjadi pemimpin untuk memakmurkan bumi. Kalau ada manusia yang jadi pemimpin gak memakmurkan bumi, maka berarti menyalahi hakikat manusia. Contohnya Fir'aun punya kepemimpinan, dikasih Allah kepemimpinan dunia, tapi malah dia zalim kepada orang Mesir di sana. Nah, terus juga manusia bebas memilih. Nah, ini manusia itu bebas memilih dia mau iman atau kafir. Gak ada paksaan, la ikraha fid. Tidak ada paksaan untuk beriman kepada Allah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas balasannya. Orang yang beriman dapat surga, orang yang kafir dapat neraka. Manusia bebas, silakan memilih surga atau neraka. Tapi kebanyakan orang pilih neraka, pilih kafir. Gak mau beriman. Yang terakhir mendapat balasan. Udah pasti manusia dapat balasan, tapi banyak yang gak percaya, ya, banyak yang menyangkal adanya akhirat. Ya, kalau dilihat di dunia umat Islam itu cuma gak nyampe 80% kan, bahkan sebagian besar kebanyakan itu kafir atau tidak beriman. Kafir artinya kafir, menutup diri, mengkafir diri dari apa? Dari kebenaran bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah penguasa seluruh alam, dan Allah akan membalas kita nanti di akhirat sesuai dengan perbuatan yang ada di dunia. Itu yang orang kafir tutupi dari kebenaran. Orang kafir nggak mau menerima kebenaran itu, mereka menyangkal kebenaran itu, akhirnya mereka hidup seenaknya. Beda dengan kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan selalu menjaga perbuatannya agar sesuai dengan yang Allah mau. Nah, ini penting. Maka teman-teman, setiap perbuatan kita
mau sekolah, mau di rumah, mau di jalan-jalan, mau ke hiburan, kita harus perhatiin kalau kita melakukan ini kira-kira Allah suka nggak ya? Iya. Kita bebas memilih memang. Kita bebas memilih apakah hari Sabtu ini pengen jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke pantai gitu, atau ke masjid, itu kita disuruh bebas memilih. Tapi hari ini kita memilih untuk ikut kajian, untuk menambah iman kita, dan ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada agamanya akan mendapat surga. Ini balasan yang sangat tinggi. Nah, ini ya, sifat dasar manusia dan terapi. Yang pertama, manusia itu tergesa-gesa, pengennya serba cepat, serba instan. Bahkan sekarang kalau nonton video, kebanyakan yang 1 menitan sekarang. Ya, dulu kan video 10 menit, 20 menit. Karena manusia sifatnya maunya tergesa-gesa, pengennya langsung dapat gitu ya. Maka akhirnya gak sabar ya. Kita mau dapat ilmu tapi gak sabar ya. Akhirnya gak dapat ilmunya. Belajar itu butuh kesabaran. Ikut kajian juga butuh kesabaran. Antum datang ke sini mendengarin materi itu butuh kesabaran. Gak boleh kita tergesa-gesa. Mau dapat banyak tapi maunya dapatnya cepat. Akhirnya jadinya judi ya enggak? Orang banyak judi itu karena dia maunya kayak cepet ya enggak? Wah, kayaknya kalau gua masang segini bisa dapetin segini gitu. Jadi judi, gamble. Karena dia gak mau melewati proses yang panjang yang susahnya. Maka kita harus bersabar dalam proses. Allah bilang dalam surat 46 ayat 35. Kita baca dulu suratnya 46 ayat 35. Bacakan dulu ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah kamu meminta azab disegerakan untuk mereka. Jadi intinya kita harus bersabar. Kata Allah, bersabarlah sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul. Kita hari ini ujiannya itu gak seberapa dibanding Rasul-Rasul ya. Ada Nabi Ayub yang dikasih Allah ujian berupa penyakit kulit, ya enggak? Penyakit kulit. Habis itu gak ada yang mau dekati Nabi Ayub. Istri dan anaknya meninggalkan dia. Akhirnya dia harus bersabar. Bertahun-tahun dia sabar, ya, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya Allah angkat penyakitnya. Itu ujiannya para nabi. Atau Nabi Ibrahim yang diuji dengan Nabi Ismail. Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, ya, anaknya yang dia dambakan dari dulu, pengen punya anak laki-laki dapat, pas udah gede malah disuruh sembelih sama Allah. Itu ujiannya para rasul. Kita nggak sampai seperti itu ujiannya. Maka kita harus bersabar juga, seperti kesabaran para rasul. Ya, rasul aja bisa bersabar dengan ujian yang seperti itu. Maka kita harus bersabar juga dengan kesabaran yang baik. Fasbir sabrun jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang cantik.
sabrun jamila, kesabaran yang indah. Gitu. Sifat yang selanjutnya adalah manusia itu sering berkeluh kesah dan pikir. Ya, manusia itu sering berkeluh kesah. Kapan sini selesainya kajian? Gitu. Kapan sini kita lulus SMA? Kapan sih saya kayak gini, dapat ini, dapat itu? Masih suka berkeluh kesah dan pikir artinya pelit. Ya. Ini sifat dasar manusia. Ya, kita kalau berkeluh kesah berarti kita manusia. Tapi yang namanya manusia nggak boleh terus-terusan berkeluh kesah. Jangan menjadikan statement, ini kan manusia yang kayak gini sifatnya. Jangan seperti itu. Kata Allah disuruh sholat dan banyak beramal soleh. Kita lihat suratnya 70 ayat 22. Ini ya artinya, ini baca dulu apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Kita lihat artinya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, sifat dasar. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ujian susah banget sih kemarin, ya. Kalau udah belajar, itu keluh kesah. Tapi dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kalau dapat uang banyak, jadi pelit. Gak mau sedekah, gak mau ikut dakwah. Apa yang lainnya? Tapi kata Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Jadi cara agar gak berkeluh kesah adalah sholat. Ya, kita harus banyakin sholat biar kita gak banyak berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah gak bakal mengubah keadaan. Ya kan? Kita punya masalah, habis itu kita kerjaan ini keluh kesah, ini gara-gara si ini nih, ini gara-gara si A, si B. Kita akhirnya mengkambing hitamkan orang lain. Akhirnya kita gak dapat apa-apa, keluh kesah. Makanya kalau kita kesal gitu ya, jangan berkeluh kesah, tahan dulu ya. Tapi banyakin sholat dan beramal soleh, juga menginfakkan harta. Insya Allah bisa membersihkan hati kita, melapangkan dada kita. Terus sifat yang selanjutnya ketiga, lemah. Manusia lemah. Tadi sudah dijelaskan manusia itu lemah. Kita lihat surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa ayat 28. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Dha'if, lemah. Allah akan memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ujian yang hari ini kita laksanakan atau masalah yang hari ini kita punya, itu sebenarnya udah diringankan sama Allah. Bayangin kalau hari ini problem kita selevel dengan problemnya Rasul-Rasul. Sulit, ini enggak? Nabi Muhammad problemnya itu paling besar. Rasul, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu problemnya level tingkat tinggi. Tapi Allah meringankan problem kita agar lebih kita mudah untuk menyelesaikan problem tersebut. Karena Allah tahu manusia itu bersifat lemah. Maka kalau kita tahu diri kita bersifat lemah, kita harus minta tolong dengan yang Maha Kuat. Itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung pada manusia yang lain. Karena manusia yang lain juga lemah. Sama-sama manusia lemah. Maka kita bergantung pada yang kuat, Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia juga bersusah payah. Surat 90 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat 4-nya kita baca. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ibu kita susah payah membawa kita dalam kandungan ya, 9 bulan susah payah, melahirkan susah payah ya. Membesarkan kita juga susah payah. Manusia itu berada dalam keadaan susah payah. Maka kita harus menempuh jalan yang Allah sediakan. Kita lihat dalam surat yang sama ya. Nah, ini dia ayat 10-nya. Mari baca dulu. Wa hadainahun najdain falaqatahamat aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, ujurona wa taqwa, kebaikan dan kejahatan. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Banyak orang yang melihat kebaikan itu kuno nih, capek susah emang mendaki jalan yang menapaki jalan yang benar itu bakal ada ujian-ujian, ya kan? Sholat 5 waktu susah nggak? Bagi orang yang nggak ikhlas itu bakalan susah. Tapi bakal mudah bagi orang yang ikhlas. Apalagi kalau dia belum tahu tujuan hidupnya apa, ya. Disuruh sholat bakal jadi susah karena dia belum tahu tujuan hidupnya. Ya. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Seperti disebutkan melepaskan hamba saya, memberi makan kepada anak yatim, anak miskin, ya. Kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini gunanya kita punya teman yang soleh, agar kita saling nasihatin, bro, ayo ini ikut NKI sini, bro kita ikut BMAK yuk, agar kita terus dalam lingkaran jamaah, lingkaran kebaikan. Itu pentingnya kita punya komunitas kayak Rohi seperti ini. Ya, makanya nanti masuk kuliah cari lagi teman-teman yang satu frekuensi kayak kita soleh ya. Nanti masuk ke jenjang kerja cari lagi teman-teman yang sama-sama satu frekuensi juga yang kita. Baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya materinya tentang ma'rifatul insan ya. Jadi pola review, ma'rifatul insan adalah mengenal diri sendiri. Kita harus mengenal diri kita sebagai manusia itu siapa, kemana kita tujuannya, apakah kepada Sudirman atau ke jalan mal-mal yang lain gitu ya. Terus kita juga harus mengikuti petunjuk dari yang bilang, kalau kita tahu tujuan kita surga, kita harus sungguh-sungguh mencari petunjuk ke surga itu gimana. Gimana caranya? Pelajari Al-Quran. Pak, saya kan jurusannya bukan pendidikan agama. Jadi ada orang yang mengira bahwa belajar agama itu cuma buat ustadz aja, cuma buat anak pesantren aja, atau cuma buat orang yang ngambil S1 pendidikan agama baru belajar agama. Enggak, salah. Agama adalah huda, petunjuk. Kalau kita mau masuk ke surga, kita harus belajar Islam. Antum mau jadi pengusaha, mau jadi engineer, atau mau jadi guru, mau jadi CEO perusahaan, mau jadi pejabat, mau jadi presiden mungkin, atau mau jadi yang lainnya, semuanya wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, karena itu huda, itu petunjuk bagi kita. Tapi gak cukup huda, kita juga harus menjaga fitrah. Menjaga fitrah artinya adalah lurus di jalan petunjuk itu. Kalau
udah tahu jalan ke Bandara Sudirman, jalannya lurus aja udah, jangan ngecek-ngecek gitu kan, mampir dulu ke McD, mampir dulu ke apa Starbucks dan lain-lain gitu. Jadi pertama petunjuk, yang kedua menjaga fitrah, sungguh-sungguh mencari petunjuk dan sungguh-sungguh menjaga fitrah. Jadi teman-teman ya, mungkin itu aja dari anak maaf jika ada kesalahan. Yang salah dari anak, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak dan juga kepada antum semua dan juga kepada teman-teman kita. Semoga Allah memberikan hidayah. Sekian dari anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan kepada Ustaz Syahnas yang telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, karena kita sudah di akhir acara, mari kita tutup acara yang kali pada hari ini dengan baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Lalu dengan mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Baik, tanya selaku MC izin mengundurkan diri.